Kalau saya mengatakan bahwa alasan seseorang tetap miskin bukan selalu karena kurang uang, tetapi karena ada pola pikir yang membuat mereka terus kembali ke titik yang sama. Apakah kamu percaya? Banyak orang mendapatkan kenaikan gaji, tetapi tetap tidak punya tabungan. Banyak orang mendapatkan kesempatan, tetapi selalu takut mengambil langkah. Banyak orang ingin mengubah hidup, tetapi setiap hari melakukan kebiasaan yang menghancurkan masa depan mereka sendiri. Masalah terbesar seseorang seringkali bukan berada di dompetnya, tetapi berada di pikirannya. Karena sebelum seseorang menjadi kaya secara finansial, dia harus terlebih dahulu keluar dari kemiskinan mental. Di video ini kita akan membahas 8 cara mengubah pola pikir yang bisa menjadi titik balik kehidupanmu. Dan pastikan kamu menonton sampai akhir. Karena poin terakhir adalah kesalahan yang sering dilakukan banyak orang tanpa sadar, bahkan oleh orang yang sebenarnya memiliki potensi besar. Kalau video ini membuka cara pandang baru untukmu, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di komentar nomor berapa yang paling menggambarkan dirimu saat ini. Sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru melihat channel ini, dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mempunyai hidup yang sejahtera dalam segala aspek di kehidupan kalian semua. Dan untuk kalian yang sudah tahu channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian, karena kalianlah yang bikin aku selalu semangat terus membuat video short dan video long di YouTube ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang sangat lebih dan selalu makmur dalam aspek kehidupan kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti video ini. Banyak orang mengira kemiskinan hanya tentang jumlah uang yang ada di rekening. Padahal, ada jenis kemiskinan yang jauh lebih berbahaya, yaitu kemiskinan mental. Kemiskinan mental bukan berarti seseorang bodoh, bukan berarti seseorang tidak punya kemampuan, dan bukan berarti seseorang tidak bisa sukses. Kemiskinan mental adalah kondisi ketika seseorang memiliki cara berpikir yang terus membatasi dirinya sendiri. Contohnya, ada orang yang mendapatkan peluang bisnis, tetapi pikirannya langsung berkata, saya tidak mungkin bisa. Ayah saya bukan orang kaya. Saya tidak punya koneksi. Saya tidak punya modal. Akhirnya kesempatan hilang. Bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena pikirannya sudah menyerah sebelum mencoba. Sebaliknya, ada orang yang mungkin memulai dari bawah, tidak punya banyak uang, tidak punya fasilitas, tetapi memiliki satu hal, yaitu keyakinan bahwa dirinya bisa berkembang. Dan itu membuat mereka terus belajar, terus mencoba, terus memperbaiki diri. Karena kekayaan sejati selalu dimulai dari cara seseorang berpikir. 1. Berhenti merasa hidupmu paling sulit. Salah satu penghalang terbesar seseorang untuk berkembang adalah kebiasaan merasa menjadi korban. Mereka selalu melihat hidupnya sebagai sesuatu yang tidak adil. Mengapa saya lahir dari keluarga seperti ini? Mengapa orang lain lebih beruntung? Mengapa hidup saya lebih berat daripada mereka? Perasaan seperti itu manusiawi. Semua orang pernah mengalaminya. Tetapi masalahnya adalah ketika seseorang tinggal terlalu lama di posisi tersebut. Karena ketika kamu selalu merasa menjadi korban, kamu secara tidak sadar memberikan kekuasaan kepada keadaan untuk mengendalikan hidupmu. Kamu mulai percaya bahwa perubahan bukan berada di tanganmu. Padahal, orang sukses bukan orang yang hidupnya tanpa masalah. Justru banyak orang sukses melewati masalah yang jauh lebih berat. Perbedaannya adalah mereka tidak bertanya, "Kenapa ini terjadi kepada saya?" Tetapi mereka bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan dengan keadaan ini?"
Itulah perbedaan antara mental bertahan hidup dan mental berkembang. Contoh sederhana, dua orang kehilangan pekerjaan. Orang pertama berkata, "Memang nasib saya selalu buruk. Saya tidak pernah berhasil." Akhirnya dia berhenti mencoba. Orang kedua berkata, "Saya kehilangan pekerjaan, tetapi saya masih punya waktu untuk belajar skill baru dan mencari peluang lain." Masalahnya sama, tetapi responnya berbeda. Dan respon itulah yang menentukan masa depan. Mulai sekarang, berhenti mengukur hidupmu dari masalah yang kamu punya. Mulailah mengukur dirimu dari kemampuanmu menghadapi masalah tersebut. Karena manusia tidak menjadi kuat ketika hidupnya mudah. Manusia menjadi kuat ketika dia belajar menghadapi kehidupan yang sulit. 2. Kurangi kebiasaan menyalahkan keadaan. Orang dengan mental miskin sering mencari penyebab di luar dirinya. Mereka selalu punya alasan. Saya tidak sukses karena ekonomi. Saya tidak maju karena keluarga saya. Saya tidak berhasil karena tidak punya kesempatan. Memang benar, keadaan bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Tidak semua orang memulai dari posisi yang sama. Ada yang lahir dengan fasilitas. Ada yang harus berjuang lebih keras. Tetapi ada satu hal yang membedakan orang yang berkembang. Mereka fokus pada sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Kamu tidak bisa mengendalikan tempat kamu lahir. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu. Kamu tidak bisa mengontrol pendapat semua orang. Tetapi kamu bisa mengontrol apa yang kamu pelajari hari ini, apa yang kamu lakukan hari ini, bagaimana kamu menggunakan waktu hari ini. Orang yang terus menyalahkan keadaan sebenarnya sedang menyerahkan tanggung jawab hidupnya kepada sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Sedangkan orang sukses mengambil kembali kendali itu. Mereka berkata, "Mungkin saya tidak bisa memilih awal kehidupan saya, tetapi saya masih bisa memilih bagaimana saya mengakhirinya." 3. Mulai belajar skill yang menghasilkan. Banyak orang ingin punya lebih banyak uang, tetapi tidak mau meningkatkan nilai dirinya. Mereka ingin hasil berbeda, dengan kemampuan yang sama, padahal dunia bekerja berdasarkan nilai. Semakin besar masalah yang bisa kamu selesaikan, semakin besar nilai yang bisa kamu dapatkan. Contohnya, orang yang hanya mengandalkan tenaga biasanya memiliki batas penghasilan, tetapi orang yang memiliki skill seperti komunikasi, teknologi, marketing, penjualan, manajemen, kepemimpinan memiliki peluang yang lebih besar. Karena kemampuan itu bisa terus berkembang. Jangan hanya bertanya, "Bagaimana saya mendapatkan lebih banyak uang?" Tanyakan, "Bagaimana saya menjadi seseorang yang lebih bernilai?" Karena uang adalah hasil dari nilai yang kamu ciptakan. 4. Gunakan waktu untuk berkembang, bukan mengeluh. Salah satu perbedaan paling besar antara orang yang berkembang dan orang yang tetap berada di tempat yang sama adalah cara mereka menggunakan waktu. Semua manusia di dunia ini mendapatkan jumlah waktu yang sama. Orang kaya, orang miskin, orang sukses, orang gagal, semuanya mendapatkan 24 jam dalam sehari. Tetapi hasil kehidupan mereka berbeda. Kenapa? Karena waktu adalah aset yang paling adil. Tetapi cara manusia menggunakannya yang membuat perbedaan. Ada orang yang ketika menghadapi masalah, menghabiskan berjam-jam mengeluh, menceritakan masalahnya kepada banyak orang, mencari pembenaran kenapa hidupnya sulit, tetapi tidak pernah mencari solusi. Mereka merasa lega setelah mengeluh, padahal masalahnya tetap ada. Karena mengeluh hanya memberikan kepuasan sementara, tetapi tidak memberikan perubahan nyata. Bayangkan seseorang memiliki rumah dengan atap yang bocor.
Setiap hari dia berdiri di bawah hujan sambil berkata, "Kenapa hujan terus turun? Kenapa rumah saya yang bocor? Kenapa hidup saya seperti ini?" Tetapi dia tidak pernah memperbaiki atapnya. Sampai kapanpun rumah itu akan tetap bocor. Begitu juga dengan kehidupan. Masalah tidak selesai hanya karena kita mengeluh tentang masalah tersebut. Masalah selesai ketika kita mulai mengambil tindakan. Orang dengan mental berkembang bertanya, "Apa yang bisa saya pelajari dari keadaan ini? Apa skill yang harus saya tingkatkan? Apa langkah kecil yang bisa saya lakukan hari ini?" Mereka memahami bahwa 1 jam yang digunakan untuk belajar lebih berharga daripada 10 jam mengeluh, 1 jam membaca, 1 jam belajar skill baru, 1 jam membangun hubungan, 1 jam memperbaiki kesehatan, bisa menjadi investasi yang mengubah hidup beberapa tahun ke depan. Jangan remehkan perubahan kecil, karena kehidupan besar dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. 5. Jangan takut memulai dari bawah. Banyak orang memiliki mimpi besar, tetapi mereka terjebak oleh satu hal. Mereka malu memulai dari kecil. Mereka ingin langsung terlihat sukses, ingin langsung dihormati, ingin langsung mendapatkan hasil besar. Padahal, tidak ada orang yang langsung berada di puncak. Semua orang hebat pernah menjadi pemula. Pengusaha besar pernah mengalami kegagalan. Orang yang ahli pernah melakukan kesalahan. Orang yang sukses pernah tidak dipercaya. Tetapi yang membedakan mereka adalah mereka tidak berhenti ketika berada di bawah. Mereka memahami bahwa proses kecil adalah bagian dari perjalanan besar. Masalahnya, banyak orang membandingkan bab pertama kehidupannya dengan bab ke-10 orang lain. Mereka melihat seseorang yang sudah berhasil, melihat mobilnya, melihat bisnisnya, melihat kehidupannya. Tetapi mereka tidak melihat tahun-tahun panjang yang dilewati orang tersebut. Mereka tidak melihat kegagalan, mereka tidak melihat penolakan, mereka tidak melihat malam-malam sulit ketika orang itu tetap berusaha. Jangan malu jika hari ini kamu masih belajar. Jangan malu jika hari ini kamu masih membangun dari nol. Karena semua bangunan besar selalu dimulai dari satu batu pertama. Yang berbahaya bukan memulai dari bawah. Yang berbahaya adalah tidak pernah memulai sama sekali. Butuh layanan digital yang cepat, mudah, dan terpercaya? Fashion Store hadir untuk memenuhi semua kebutuhan digital kamu. Mulai dari pulsa, paket data, token listrik, e-money, e-tol, voucher, telepon, TV, hiburan, hingga top-up game favoritmu. Nikmati transaksi aman, harga terjangkau, dan layanan 24 jam non-stop. Kunjungi Fashion Store sekarang di fashionstore.biz.id. Klik di bawah deskripsi video ini, atau bisa klik di deskripsi profil channel ini, Fashion Store. Semua kebutuhan digital, satu solusi. 6. Bangun disiplin sebelum mencari motivasi. Banyak orang mencari motivasi. Mereka menonton video motivasi, mendengarkan kata-kata inspirasi, membaca kisah orang sukses, dan untuk beberapa saat mereka merasa bersemangat, tetapi beberapa hari kemudian mereka kembali ke kebiasaan lama. Kenapa? Karena motivasi memiliki sifat sementara. Motivasi bisa naik, dan motivasi juga bisa turun. Kamu tidak mungkin selalu merasa bersemangat setiap hari. Ada hari ketika kamu lelah. Ada hari ketika kamu tidak percaya diri. Ada hari ketika kamu ingin menyerah. Pada saat itulah disiplin menjadi pembeda. Disiplin berarti tetap melakukan apa yang harus dilakukan, walaupun perasaanmu mengatakan ingin berhenti. Orang sukses tidak selalu memiliki motivasi lebih besar. Mereka hanya memiliki standar yang lebih kuat. Mereka tetap bekerja ketika tidak mood, tetap belajar ketika malas,
tetap bergerak ketika hasil belum terlihat. Karena mereka memahami satu hal, kesuksesan bukan dibangun dari satu tindakan besar, tetapi dari ribuan tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Bangun pagi, belajar sedikit, menabung sedikit, berlatih sedikit, memperbaiki diri sedikit. Jika dilakukan setiap hari, hasilnya akan menjadi perubahan besar. Jangan menunggu motivasi untuk bergerak. Bergeraklah, karena seringkali motivasi muncul setelah kamu mulai bertindak, bukan sebelum kamu bertindak. 7. Berani berbeda dari lingkunganmu. Salah satu hal yang paling sulit dalam hidup adalah berani menjadi berbeda. Karena manusia secara alami ingin diterima, kita ingin disukai, kita ingin dianggap sama dengan kelompok kita. Tetapi terkadang, untuk mencapai kehidupan yang berbeda, kamu harus berani mengambil jalan yang berbeda. Kalau semua orang di sekitarmu hanya membicarakan kesenangan, tetapi kamu memilih belajar, kamu akan terlihat berbeda. Kalau semua orang menghabiskan uang untuk terlihat sukses, tetapi kamu memilih menabung dan membangun aset, kamu akan terlihat berbeda. Kalau semua orang memilih jalan yang mudah, tetapi kamu memilih jalan yang sulit untuk masa depan yang lebih baik, kamu akan terlihat berbeda. Dan itu tidak masalah, karena tidak semua orang akan memahami perjalananmu. Biji pohon yang sedang tumbuh tidak terlihat seperti pohon besar. Orang hanya melihat prosesnya. Bahkan terkadang mereka mengejek. Tetapi ketika pohon itu sudah besar, barulah mereka melihat hasilnya. Jangan biarkan pendapat orang yang tidak menjalani hidupmu menentukan arah masa depanmu. Dengarkan nasihat, tetapi jangan serahkan kendali hidupmu kepada orang lain. 8. Fokus membangun masa depan, bukan gengsi. Ini adalah salah satu bentuk kemiskinan mental yang paling banyak terjadi, yaitu mengejar pengakuan. Banyak orang membeli sesuatu bukan karena membutuhkan, tetapi karena ingin terlihat berhasil. Mereka ingin orang lain berpikir, saya sudah sukses, padahal di balik layar, keuangan mereka berantakan, utang bertambah, tabungan tidak ada, masa depan tidak dipersiapkan. Masalahnya, gengsi memberikan kepuasan yang cepat, tetapi membangun masa depan membutuhkan kesabaran. Orang dengan mental kaya memahami perbedaan antara terlihat kaya dan benar-benar kaya. Terlihat kaya adalah memakai sesuatu agar orang lain kagum. Benar-benar kaya adalah memiliki kebebasan, memiliki pilihan, memiliki keamanan, memiliki kemampuan membantu orang lain. Jangan mengorbankan masa depan hanya demi mendapatkan pujian hari ini. Karena orang yang benar-benar sukses tidak sibuk membuktikan kepada orang lain. Mereka sibuk membangun kehidupan yang mereka inginkan. Pada akhirnya, kemiskinan mental bukan tentang berapa banyak uang yang kamu punya hari ini, tetapi tentang cara kamu berpikir. Karena pikiran menentukan tindakan, tindakan menentukan kebiasaan, dan kebiasaan menentukan masa depan. Kamu mungkin tidak bisa mengubah masa lalu. Kamu mungkin tidak bisa memilih keadaan awal hidupmu, tetapi kamu masih bisa memilih langkah yang kamu ambil mulai hari ini. Berhenti menjadi korban keadaan, mulai menjadi pencipta masa depan. Dari 8 pelajaran tadi, saya ingin bertanya kepada kamu, pelajaran nomor berapa yang paling menampar kehidupanmu saat ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Saya ingin membaca pengalaman dan cerita kalian. Kalau video ini memberikan sudut pandang baru, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu keputusan kecil.
yaitu keputusan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bertumbuh, tetap rendah hati, dan jangan pernah berhenti membangun masa depanmu.